Pasar selalu bicara, tapi nggak semua orang paham bahasanya. Ini bahasa rahasia pasar, simak ini. Halo, selamat datang. Pernah lihat kan grafik-grafik yang penuh batang merah hijau di berita bisnis? Kelihatannya rumit banget ya. Tenang aja, kali ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan belajar bareng cara ngobrol sama pasar lewat bahasa rahasianya. Gimana kalau saya bilang, semua batang-batang ini bukan cuma angka dan garis acak. Coba bayangin deh, setiap candlestick atau batang lilin ini sebenarnya satu halaman dari sebuah buku cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang pertarungan sengit, tentang emosi, keserakahan, ketakutan, ya psikologi manusia yang terjadi di pasar setiap hari. Dan percaya nggak? Bahasa ini tuh udah tua banget. Diciptakan di Jepang abad ke-18 loh. Oleh siapa? Oleh seorang pedagang beras legendaris, namanya Munehisa Homa. Kerennya, dia jadi kaya raya bukan karena punya bola kristal buat nebak harga. Bukan. Rahasianya adalah dia justru membaca psikologi para pedagang lain. Dia ngerti banget emosi apa yang mendorong harga naik atau turun. Oke, cukup soal sejarahnya. Sekarang ayo kita bedah bareng-bareng bahasa rahasia pasar ini. Siap? Nah, sama kayak belajar bahasa baru, kita mulai dari yang paling dasar dulu, alfabetnya. Dan alfabet di dunia pasar ini ya satu batang candlestick itu sendiri. Ini nih, blok bangunan paling fundamental buat ngerti semua ceritanya. Jadi, satu candle ini isinya apa aja sih? Simpelnya, dia itu rangkuman cerita dari satu periode waktu. Bisa seharian, bisa cuma 1 jam, atau bahkan per menit. Dan cerita itu dirangkum dalam 4 informasi super penting. Harga open atau pembukaan, harga high atau tertinggi, harga low atau terendah, dan yang terakhir, harga close atau penutupan. Terus, gimana cara ngebangun satu candle ini? Gampang kok. Pertama, kita ambil harga pembukaan dan penutupan. Nah, jarak antara dua harga ini jadi bagian yang tebal, yang kita sebut real body. Terus, harga tertinggi dan terendah selama periode itu jadi garis tipis di atas dan bawah. Itu namanya shadows atau bayangan. Dan yang paling penting, warnanya. Warna badannya ini yang langsung nunjukin siapa yang menang duel hari itu, tim pembeli atau tim penjual. Aturan main soal warna ini gampang banget. Kalau candlenya hijau atau kadang putih, artinya harga ditutup lebih tinggi dari pas dibuka. Ini namanya bullish. Artinya, tim pembeli menang. Mereka sukses dorong harga ke atas. Sebaliknya, kalau warnanya merah atau hitam, berarti harga ditutup lebih rendah. Nah, ini namanya bearish. Jelas kan? Tim penjual yang berkuasa dan berhasil menekan harga ke bawah. Oke, alfabetnya udah kita kuasai. Sekarang kita naik level. Kita akan belajar merangkai huruf-huruf ini jadi beberapa kata dasar. Cuma dengan lihat bentuk candlenya aja, kita bisa baca banyak hal. Pertama, kalau kamu lihat candle yang badannya panjang banget, sementara bayangannya pendek, nah ini artinya ada aksi yang sangat menentukan. Pikirkan ini sebagai teriakan kencang di pasar. Nggak ada keraguan sama sekali, entah itu pembeli atau penjual. Satu pihak benar-benar pegang kendali penuh dan mendorong pasar dengan kekuatan besar. Kebalikannya gimana? Kalau kamu lihat candle yang badannya pendek, yang sering disebut spinning top atau gasing, ini ceritanya beda total. Ini adalah cerita soal keraguan, soal kebuntuan. Pembeli dan penjual lagi tarik ulur, berantem sengit tapi nggak ada yang benar-benar menang. Anggap aja ini lagi jeda atau gencatan senjata di tengah perang. Terus ada yang namanya doji. Ini nih, puncaknya keraguan. Di sini, harga buka dan tutupnya itu hampir persis sama. Akibatnya, badannya tipis banget, kayak garis doang. Ini artinya benar-benar imbang, total stand off. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tapi hati-hati, justru karena imbang banget, ini sering jadi pertanda kuat bahwa bakal ada perubahan besar yang datang. Oke, alfabet udah, kata-kata dasar udah. Sekarang bagian yang paling seru, kita akan mulai merangkai semua ini jadi kalimat atau pola. Dan pola-pola ini biasanya menceritakan kisah yang paling dramatis di pasar, yaitu pembalikan arah. Kisah pertama kita judulnya The Bullish Engulfing. Oke, coba bayangkan adegannya. Pasar lagi lesu, trennya turun terus. Para penjual lagi di atas angin. Mereka pede banget neken harga makin rendah. Pokoknya suasananya suram, bearish abis. Tapi kemudian, plot twist. Tiba-tiba, entah dari mana, para pembeli datang menyerbu dengan kekuatan penuh. Muncul satu candle hijau yang gede banget, sampai-sampai badannya itu nelan habis candle merah kecil dari hari sebelumnya. Boom! Ini pengambilan kekuasaan yang sangat cepat dan dramatis. Jadi, apa arti dari cerita ini?
Artinya, sentimen negatif yang tadinya menguasai pasar itu hancur lebur. Pembeli bukan cuma nahan serangan penjual, tapi mereka berhasil merebut kendali secara agresif. Nah, pola kayak gini sering banget jadi sinyal kuat kalau pasar udah nemu dasarnya dan siap-siap buat balik arah, melesat ke atas. Cerita kedua, namanya The Hammer atau palu. Ini juga munculnya pas pasar lagi turun. Di awal sesi, penjual masih kelihatan perkasa. Mereka banting harga jauh ke bawah. Tapi, para pembeli nggak nyerah. Mereka melawan balik, seolah-olah ngambil palu dan memaku dasar pasar, terus dorong harga balik lagi ke atas sampai ditutup dekat harga pembukaan. Psikologinya, ini tanda kalau para penjual udah kehabisan tenaga. Mereka lelah. Oke, sebelum kita semua jadi terlalu semangat dan merasa bisa meramal masa depan, kita perlu luruskan satu hal yang penting banget. Ingat ya, candlestick ini bukan bola kristal. Ini adalah alat untuk membaca kondisi pasar, bukan buat meramal masa depan. Jadi, apa sih kehebatan utamanya? Satu, dia bikin psikologi pasar jadi kelihatan jelas di depan mata. Kedua, kita jadi gampang banget buat mencium adanya potensi perubahan tren. Dan yang keren, seringkali sinyalnya muncul lebih dulu dibanding alat analisis lain. Dia juga bisa dikombinasikan dengan analisis lain, jadi makin mantap. Tapi, kita juga harus jujur soal kekurangannya. Sinyal dari candlestick ini biasanya buat jangka pendek aja. Dia juga nggak bakal ngasih tahu kita, harganya bakal kesekian. Nggak. Dan ini yang paling penting, tingkat keberhasilannya itu cuma sekitar 50-50. Jadi ini bukan jaminan pasti menang ya, ini soal probabilitas. Makanya, melihat gambaran besar atau konteks pasar itu wajib hukumnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum inti dari semuanya. Grafik candlestick itu fungsinya buat ngasih kita peringatan dini. Peringatan tentang apa? Tentang perubahan psikologi para pemain di pasar, yang pada akhirnya bisa memicu perubahan tren. Intinya, ini semua soal membaca sentimen orang banyak. Jadi apa poin kuncinya yang harus kamu ingat dari sini? Anggap aja candlestick itu kayak jendela. Jendela buat ngintip pertarungan abadi antara si banteng, para pembeli, dan si beruang, para penjual. Ini alat bantu visual yang powerful banget buat bantu kita ngebaca siapa sih yang lagi unggul dan kemana arah angin sentimen pasar lagi berhembus. Nah, sekarang kamu udah punya bekal dasar buat ngobrol sama pasar. Kamu bisa lihat grafik-grafik itu dengan kacamata yang benar-benar baru. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat kamu, coba buka grafikmu sekarang. Kisah apa yang lagi dia ceritakan hari ini? 1 like menguatkan karya, 1 share memperluas dampak, dan 1 subscribe menjaga kamu tetap terdepan. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAO jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.